Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang mempunyai kecenderungan memusat atau sentral tendensi. Disebut juga sebagai ukuran nilai tengah. Kadang ada yang mendefinisikan sebagai suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ada juga yang mengartikan bahwa ukuran pemusatan data mengacu pada suatu nilai tengah dari sebaran nilai yang dapat mewakili keseluruhan nilai. Ukuran pemusatan juga dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat melihat bagaimana data tersebut mengumpul. Jadi pada intinya, bahwa ukuran pemusatan data adalah ukuran yang memberikan informasi kepada kita di manakah data tersebut memusat atau mengumpul. Nah, mengapa ukuran pemusatan diperlukan? Yang pertama adalah untuk menggambarkan atau mewakili suatu kelompok data secara keseluruhan. Yang kedua, untuk membandingkan sekelompok populasi atau sampel dengan kelompok lainnya. Karena kita akan kesulitan bila harus membandingkan setiap anggota populasi dari sebuah kelompok dengan setiap anggota populasi dari kelompok yang lain. Oleh karena itu, diperlukanlah perwakilan yang dapat menggambarkan kelompok A atau juga kelompok B dan seterusnya. Kemudian dari perwakilan data setiap kelompok itulah kita bisa membandingkan secara keseluruhan. Misalnya kita ingin membandingkan hasil pengukuran rata-rata dari nilai statistika 40 mahasiswa di kelas A dan 50 mahasiswa di kelas B. Maka dibutuhkan suatu nilai yang dapat mewakili masing-masing kelompok tersebut agar dapat dibandingkan. Nah, nilai tersebut namanya adalah ukuran pemusatan. Yang pertama kita bahas rata-rata terlebih dahulu. Nama lainnya adalah rata atau mean ya. Nah, untuk definisinya adalah jumlah keseluruhan data atau sigma n dibagi dengan banyaknya data yaitu n. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang paling sering digunakan untuk menganalisis data. Simbol dari rata-rata untuk populasi adalah mu, sedangkan simbol dari rata-rata untuk sampel adalah X bar. Huruf X kecil diberi topi lurus. Nah, ini adalah rumus untuk mencari rata-rata dari data tunggal. Jadi, X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana X bar itu adalah rata-rata, kemudian X-nya adalah nilai dari setiap data, sedangkan N adalah jumlah data. Nah, sigma ini adalah simbol dari penjumlahan. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Hasil pengukuran berat badan dalam kilogram 10 mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini 65, 60, dan seterusnya sampai 50 kg. Nah, dengan rumus di atas tadi diperoleh rata-rata adalah 62 kg. Dengan perhitungan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya adalah jumlahan setiap data, yaitu 65 dari sini, kemudian 60, 55 dan seterusnya sampai terakhir di sini adalah 50 dibagi banyaknya data atau N yaitu 10. Nah, hasilnya adalah 620 dibagi 10 diperoleh 62 dalam satuan kilogram. Nah, 62 ini kita sebut sebagai rata-rata berat badan dari 10 mahasiswa ini. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut dari 62 ini, kita dapatkan tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel kolom berat badan, kemudian ini adalah berat badan dikurangi rata-ratanya, kemudian ini selisihnya. Nah, di bagian selisih ini, 50 dikurangi 62 adalah min 12, 53 dikurangi 62 adalah min 9, dan seterusnya sampai yang terakhir, 75 dikurangi 62 atau dikurangi rata-ratanya adalah 13. Di sini ada dua partisi, yaitu yang negatif dan yang positif. Kapan dia negatif? Kalau berat badannya lebih kecil daripada rata-ratanya. Nah, ini yang sebelah kiri lebih kecil daripada rata-ratanya, sehingga negatif semuanya. Kemudian yang berat badannya lebih besar dari rata-ratanya akan menghasilkan bilangan yang positif. Perhatikan di sini, untuk yang
jumlahan dari yang negatif itu adalah minus 31. Sedangkan jumlahan yang positif juga sama, yaitu 31. Sehingga kalau kita jumlahkan, antara jumlahan yang minus dan jumlahan yang plus itu menghasilkan nilai 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rata-rata data berkelompok. Ada dua cara, yaitu metode titik tengah dan metode rata-rata sementara atau coding. Kita jelaskan dulu yang metode titik tengah. Untuk rumusnya seperti ini, X bar sama dengan sigma Fi XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K, dibagi sigma Fi, di mana I-nya juga berjalan dari 1 sampai K. Dengan Fi adalah frekuensi dari data ke I. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Jika diketahui data nilai UTS Statistik Pendidikan dari 70 mahasiswa UIN Gus Dur tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai-nilainya, kemudian frekuensinya. Jadi yang dapat nilai 35 sampai 39 itu ada 5 orang, 60 sampai 64 ada 5 orang, dan seterusnya. Total jumlahnya 70. Nah, kita diminta untuk mencari nilai rata-ratanya. Caranya adalah kita membuat tabel kerja seperti ini. Pertama, kita menambahkan kolom titik tengah atau XI, sedangkan frekuensi adalah disimbolkan dengan FI. Nah, kemudian perhatikan dari sini titik tengah dari setiap kelas interval 35 sampai 39 itu titik tengahnya ada di 37. 40 sampai 44, titik tengahnya ada di 42 dan seterusnya sampai kelas paling bawah yaitu 62. Kemudian tambah satu kolom lagi yaitu FI dikalikan XI. Kolom ini FI itu 5 kali XI 37. Ketemunya 185 dan seterusnya kemudian dijumlah menjadi 3415. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Ini adalah 3415 itu adalah sigma FIXI, yaitu kita masukkan bagian pembilang. Kemudian yang bagian bawah sigma FI itu adalah ini, jadi jumlahan dari mahasiswa keseluruhan 70. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 48,78. Selanjutnya metode yang kedua adalah rata-rata sementara. Rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan X0 ditambah P kali sigma Fi UI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K, dibagi sigma Fi, di mana I-nya juga berjalan dari 1 sampai K. Nah, apa itu X0? X0 adalah rata-rata sementara. Kemudian P ini adalah panjang kelas interval, sedangkan UI adalah kode, maka kadang disebut metode coding. Nah, bagaimana cara memberikan kodenya? Yaitu diberi kode 0 jika kelas tersebut berada pada kelas yang memuat X0. Sedangkan diberi kode 1, 2, 3, dan seterusnya untuk kelas di bawah X0. Dan diberi kode min 1, min 2, min 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas di atas X0. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tentukan kelas yang frekuensinya terbanyak. Tentukan titik tengah dari kelas tersebut. Tulis sebagai X0, yaitu X0 adalah titik tengah kelas dengan frekuensi terbanyak. Kemudian jangan lupa ya, beri kode 0 untuk kelas tersebut. Dan juga beri kode min 1, min 2, min 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas di atas kelas dengan kode 0 tadi. Nah, kemudian beri kode 1, 2, 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas di bawah kelas dengan kode 0 tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat pertama frekuensi yang paling besar, yaitu 20. Nah, ini adalah lokasi di mana X0 atau rata-rata sementara berada. Berapakah X0-nya? Yaitu titik tengahnya. Ini 47. Kita tetapkan sebagai X0. Nah, kemudian setelah itu kita memberi kode di kolom kode ini. Kita beri kode 0 untuk kelas interval yang memuat X0 ini. Jadi 0. Kemudian ke atasnya min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau ada satu kelas lagi di sini, berarti min 3. Dan seterusnya. Nah, yang di bawahnya 0, diberi kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila ada satu kelas lagi di bawahnya, berarti kita beri kode 4. Gitu. Nah, kemudian kita tambah satu kolom, namanya FI kali UI.
Fi itu adalah frekuensi, UI adalah kode. Artinya kita kalikan frekuensi dengan kodenya 5 kali min 2 yaitu min 10 dan seterusnya sampai yang paling bawah yaitu 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya yang kolom terakhir ini dijumlahkan, hasilnya 25. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, X0-nya kita masukkan adalah 47 di sini. Kemudian P-nya panjang kelas interval dari 35 sampai 39 itu adalah 5. Kemudian yang bagian atas ini sigma FIUI kita isi dengan 25 ini. Kemudian yang bagian bawah sigma Fi kita isi dengan 70 ini ya. Kita bagi 25 dengan 70 lalu kita kalikan 5 diperolehlah 1,78. Kemudian kita tambahkan dengan 47. Hasil akhirnya rata-ratanya yaitu 48,78 sama dengan hasil rata-rata yang dicari dengan metode titik tengah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan rata-rata gabungan. Jika terdapat 2 atau lebih kelompok yang memiliki rata-rata sendiri, kemudian akan dicari rata-rata gabungannya. Maka digunakan rumus rata-rata gabungan sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 ditambah dan seterusnya ditambah NK kali X bar K. Dibagi N1 plus N2 plus dan seterusnya sampai ditambah dengan NK. Nah, kita langsung saja lihat contoh. Ini adalah contoh bagaimana cara menentukan rata-rata gabungan. Misalnya ada sebuah kelas A berjumlah 25, memiliki rata-rata tinggi badan 163 cm. Sedangkan kelas B berjumlah 34 orang dan memiliki rata-rata tinggi badan 155 cm. Jika kedua kelas digabung, berapa rata-rata semuanya? Kita identifikasi, yang pertama N1 adalah 25. Kemudian X bar 1 ini artinya rata-rata tinggi badan kelas A yaitu 163. Kemudian N2-nya adalah 34 dan X bar 2-nya adalah 155. Tinggal kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Diperoleh 25 kali 163 ditambah 34 kali 155 dibagi 25 plus 34. Rata-rata gabungannya adalah 158,38983. Selanjutnya kita bahas yang median. Ada beberapa pengertian median. Yang pertama, median adalah nilai di tengah deret nilai yang disusun urut dari yang kecil sampai besar. Median juga diartikan sebagai nilai tengah ya dari sekumpulan data yang sudah diuraikan sebelumnya dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, median juga disebut sebagai suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kata kunci dari median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi harus urut dulu datanya. Nah, median ini sedikit berbeda dengan rata-rata. Karena median hanya menyatakan posisi tengah saja ya dari deretan data hasil pengamatan yang telah diurutkan sedemikian rupa sehingga membagi dua sama banyak. Artinya apa? 50% data terletak di bawah median dan 50%-nya lagi terletak di atas median. Baik, kita masuk pembahasan untuk median data tunggal. Ada dua rumus. Rumus pertama yaitu untuk N ganjil atau jumlah datanya ganjil. Rumusnya ini yaitu ME sama dengan XN plus 1 per 2. Kita baca data ke N plus 1 per 2. Jadi ini membacanya adalah data ke N plus 1 per 2. Untuk N genap atau jumlah datanya genap, mediannya sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk data genap. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Yang pertama untuk N ganjil atau data ganjil ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk menentukan mediannya cukup mengambil data yang terletak di tengah-tengah.
yaitu 160. Kemudian untuk yang genap, karena di tengah-tengah ada dua nilai, maka kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, diperoleh ini 16,5. Selanjutnya ke median data berkelompok, kita gunakan rumus ME sama dengan TBME ditambah I kali setengah N min FKME dibagi FME. Apa itu TBME? Yaitu tepi bawah kelas median. Kemudian I adalah panjang interval. Kemudian setengah N itu berarti separuh dari total data. Kemudian FKME adalah jumlahan frekuensi sebelum kelas median. Sedangkan FME adalah frekuensi kelas median. Adapun cara mencari median ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan kelas median dulu dengan cara menghitung setengah N. Artinya, kelas median adalah kelas yang memuat data ke setengah N. Kemudian langkah kedua, ambil tepi bawah kelas median atau TB. Kemudian tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tentukan frekuensi kelas median dan terakhir hitung median menggunakan rumus. Kita lihat contoh berikut. Ini data yang tadi. Pertama kita hitung setengah N dulu. Setengah dari 70 yaitu 35. Artinya kelas median terletak pada kelas yang memuat data ke 35. Bukan data 35 tapi data ke 35. Kita hitung dari sini. Ini data ke 1 sampai ke 5. Kemudian ditambah 15 berarti di sini adalah data ke 6 sampai ke 20 ya. Kemudian di sini ada 20, berarti di sini ada data ke 21 sampai ke 40. Artinya data ke 35 itu ada di sini. Oleh karena itu, kelas median itu ada di kelas ketiga. Sehingga di sini ditulis kelas median pada kelas ketiga. Nah, kalau sudah ditentukan kelas median terletak pada kelas ketiga, maka kita menentukan TB-nya sudah tahu, yaitu tepi bawah kelas median. Berarti ini tepi bawahnya 45 dikurangi 0,5 itu rumus. Ya, jadi diperoleh 44,5. Nah, rumus dari tepi bawah adalah batas bawah yaitu 45 ini dikurangi 0,5. Nah, sekarang kita hitung frekuensi kelas sebelum kelas median. Tadi kelas median adalah ini, kelas ketiga. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 5 ditambah 15 sama dengan 20. Kemudian frekuensi kelas mediannya yaitu 20 ini ya. Sehingga kita bisa memasukkan rumus seperti ini. Hasilnya adalah TBME 44,5 ditaruh di sini. Panjang intervalnya adalah 5. Setengah dari N dari sini yaitu 35. FKME dari sini 20 dimasukkan. Kemudian FME itu frekuensi kelas median ini dimasukkan ke sini. Hasilnya adalah 48,25. Nah, inilah median dari data ini. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul dari sebaran data. Modus dapat pula dinyatakan sebagai puncak dari suatu kurva. Oleh karena itu, kita mengenal adanya unimodal, itu modusnya tunggal, bimodal, modus ganda, dan juga multimodal, modusnya banyak. Untuk modus ini memang agak jarang dipakai ya, karena sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, dan letak modus akan berubah mengikuti nilai ekstrim tersebut. Oke, kita lihat contoh berikut. Untuk data pertama, ini tidak ada modusnya. Kemudian yang data kedua ini modusnya adalah 40 karena dia muncul 2 kali. Untuk data ketiga ada 2 modus yaitu 40 ini dan juga 50 ini ya. Masing-masing muncul 2 kali. Untuk data keempat tidak ada modusnya karena frekuensi kemunculan setiap data itu sama. Nah, sekarang kita masuk ke modus data berkelompok. Rumusnya seperti ini. TB ditambah I dikali D1 per D1 plus D2 dikali D1 per D1 plus D2, di mana TB ini adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, sedangkan I adalah panjang kelas. Baik, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ada data yang tadi, kita diminta untuk menentukan modusnya. Pertama adalah kelas modus. Itu adalah kelas yang memuat frekuensi terbanyak, yaitu 20, berarti kelas ketiga sebagai kelas modus. Ini
Lalu langkah kedua adalah menentukan tepi bawah sama dengan yang tadi, yaitu batas bawah dikurangi 0,5 sehingga diperoleh 44,5. Langkah ketiga menentukan D1, yaitu selisih antara frekuensi kumulatif kelas modus dikurangi sebelumnya, berarti 20 dikurangi 4, yaitu 6. Sedangkan D2 adalah 20 dikurangi frekuensi setelahnya, yaitu 13. 20 kurangi 13 sama dengan 7. Baru kita masukkan ke rumus modus, yaitu TB-nya diganti 44,5, I-nya 5, D1-nya adalah 6, D1 6, D2 7 ditambahkan, kemudian ini dikalikan 30, dibagi 13 hasilnya 2,3, totalnya adalah 46,8. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara min, median, dan modus. Perhatikan kurva ini namanya kurva simetris atau kurva normal. Dia berada pada kondisi di mana min, median, dan modusnya sama. Atau min, median, dan modus terletak pada satu titik. Yang kedua adalah kurva yang miring ke kanan ya, ke kanan menurut gambar yang melihat kita. Nah, kemudian kita lihat dari sini modus ini bergeser ya di ujung kiri kita. Kemudian min bergeser di ujung kanan kita. Sementara median itu berada di tengah-tengah ya, karena namanya median kan di tengah. Jadi median berada di antara modus dan min. Dan yang terakhir adalah kurva yang miring ke kiri atau menceng atau skew gitu ya. Ini modusnya perhatikan bergeser ke bagian kanan arah kita, kemudian yang min bergeser ke bagian kiri arah kita, kemudian mediannya berada di antara min dan modus. Nah, terakhir ini ada soal tugas, silakan untuk dikerjakan. Demikian untuk materi kali ini. Selamat belajar, semoga sukses.